Pendidikan Peradaban Islam di Andalusia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tafta Zanulia Fauzan. Saya Duha Istiana. Saya Salsabila. Saya Mufid Irsyad. Selamat menyaksikan. Masuknya Islam ke Andalusia adalah sebuah peristiwa penting dalam sejarah yang dimulai jauh sebelum penaklukan yang berhasil oleh Tariq bin Ziyad pada tahun 93 Hijriah atau 711 Masehi. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, yaitu pada tahun 27 Hijriah atau 647 Masehi, umat Islam sudah pernah berinteraksi dengan wilayah Andalusia melalui serangkaian peperangan. Ekspansi militer Islam pada saat itu berfokus pada perluasan wilayah kekuasaan termasuk penaklukan wilayah Afrika Utara. Penaklukan daerah Afrika Utara merupakan langkah strategis yang dilakukan untuk mempersiapkan jalan menuju Andalusia. Penaklukan ini bertujuan untuk memperkuat posisi Muslim di wilayah tersebut dan mempersiapkan basis militer untuk ekspansi ke Eropa. Peperangan ini lebih bersifat sebagai serangan eksploratif atau ghazwah dan bukan penaklukan permanen. Oleh karena itu, para sejarawan tidak mencatatnya sebagai penaklukan penuh. Sedangkan penaklukan Andalusia yang sesungguhnya baru dimulai oleh Panglima Tariq bin Malik, Tariq bin Ziyad, dan juga Musa bin Musair yang akan dijelaskan selanjutnya. Tariq bin Ziyad adalah panglima perang dari Bani Umayyah. Ia tampil sebagai pahlawan Islam yang sukses menaklukkan Andalusia, Spanyol. Selain dikenal sebagai panglima perang, namanya juga diabadikan sebagai nama sebuah selat yang memisahkan Maroko dan Spanyol. Tariq lahir pada tahun 50 Hijriah atau 670 Masehi di Kencela, Aljazair. Ide penaklukan Andalus telah lama berkembang dalam pemerintahan Islam. Musa bin Nusair lah yang memerintahkan Tariq bin Ziyad untuk segera berangkat menuju Andalusia. Tariq menjadi pemimpin dan menaklukkan atas wilayah Andalus pada tahun 711 Masehi. Tariq dan pasukannya mendarati sebuah gunung yang dikenal sebagai Jabal Tariq. Sebelum peperangan dimulai, ia memerintahkan pasukannya untuk membakar kapal setelah pendaratan. Hal tersebut bertujuan agar tidak ada pilihan baginya dan pasukannya untuk mundur. Tariq bin Ziyad memimpin dengan memadukan antara ketakwaan dan kapabilitas, antara kasih sayang serta ketegasan, antara kerendahan hati dan kemuliaan. Perangan tersebut akhirnya dimenangkan oleh pasukan Tariq. Andalus pun berhasil ditaklukkan. Tariq berhasil menorehkan sejarah monumental yang sebelumnya belum pernah terjadi di tanah Andalus maupun negeri-negeri Maghribi atau 5 negara di Afrika Utara. Oke, selanjutnya ada Musa bin Nusair. Nah, Musa bin Nusair adalah seorang panglima perang yang berjasa dalam penaklukan Andalusia pada tahun 711 sampai 715 Masehi. Nah, beliau dilahirkan pada tahun 19 Hijriah dan menghabiskan masa kecilnya di Damaskus. Nah, Musa bin Nusair juga adalah seorang muslim yang sangat taat dan sangat menjunjung tinggi agamanya. Ia dikenal sebagai seorang pemimpin yang sangat adil, gagah, berani, dan tangguh. Nah, Musa bin Nusair juga memimpin pasukan Islam dalam penaklukan Andalusia dan berhasil menaklukkan berbagai kota termasuk Barcelona, Zaragoza, dan Sevilla. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu faktor-faktor penaklukan peradaban Islam pada saat di Andalusia, yang dimana ada faktor politik. Pada saat itu di Andalusia memang sedang dalam perpecahan dengan munculnya berbagai masalah yang datang begitu saja. Hal ini membuat mereka banyak melakukan pengkhianatan dengan berpihak pada penakluk, salah satunya pada saat penaklukan Toledo. Kemudian ada faktor sosial dan ekonomi, di mana rakyat di Andalusia ini dibagi ke dalam beberapa sistem kelas, sehingga kehidupan mereka diliputi kemelaratan, ketertindasan, dan ketiadaan persamaan hak. Jadi masyarakat di Andalusia pada saat itu tidak mengalami keadilan terhadap ekonomi. Dan yang terakhir ada faktor mental, yang dimana hilangnya semangat pasukan kerajaan Gotik, begitupun hilangnya semangat masyarakat Andalusia yang terdiri atas para budak yang tertindas untuk berperang.
Sebelum ditutupi pemaparan presentasi pada kali ini, saya akan menjelaskan beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari pembelajaran peradaban Islam di Andalusia ini. Yang pertama, kami menjadi paham bagaimana sejarah peradaban Islam di Andalusia, seperti tokoh-tokohnya, sejarahnya seperti apa, kemudian juga faktor-faktor dan juga kehidupan di Andalusia itu seperti apa. Yang kedua, kita dapat menambah wawasan atau ilmu pengetahuan yang baru terhadap kita, presentator, dan juga kepada pendengar, baik pendengar maupun pembaca. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Pak Fadil ngajar sejarah. Ya udah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.